Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada, terkhusus di Sulawesi Selatan. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, bersama saya Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat pemirsa IPISO di Sulawesi Selatan untuk bersama-sama dengan saya dalam merilis hasil survei terakhir yang dilakukan oleh lembaga riset kami, yaitu PTIP, terkait Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan. Kami melakukan survei terakhir di bulan November ini, dan ini adalah survei pamungkas untuk menjadi gambaran bagi masyarakat Sulawesi Selatan, bagi seluruh pemirsa-pemirsa agar tahu kecenderungan pemilih. Tentu survei hanya sebuah indikator-indikator untuk melihat secara garis besar apa yang menjadi keinginan masyarakat Sulawesi Selatan. Tetapi tentu finishing kerja-kerja politik kandidat akan menjadi penentu apakah bisa merubah hasil survei atau tidak sampai tanggal 27 November. Baik, sahabat-sahabat, kami di PTIP itu dari tanggal 13 sampai tanggal 19 November 2024 dengan menggunakan sampel 1220 responden dengan tetap menggunakan metodologi survei multi-stage random sampling acak berjenjang, di mana dari 1220 responden ini itu disebar di 24 kabupaten kota, tentunya sesuai dengan proporsional kebutuhan sampling berdasarkan jumlah DPT. Semakin besar DPT, tentu sampling respondennya semakin besar. Seperti di Makassar, Bone, dan Goa, karena DPT-nya di atas 500.000. Tentu dia juga memerlukan sampel yang tinggi, dan ini diatur oleh ilmu statistik, ilmu pengetahuan. Tingkat kepercayaan survei kami ini, kami garansi 95% dengan margin of error 3,2% plus dan minus. Bisa naik, bisa turun. Survei kita ini dikawal dengan quality control yang ketat untuk memastikan akurasi dari survei PTIP. Karena ini adalah survei pamungkas, maka kami harus betul-betul menjamin akurasinya, karena tidak ada lagi survei setelah survei ini sampai tanggal 27 November. Baik, dalam survei ini tentu demografi dan sosiologi pemilih itu kami tetap sesuai dengan metodologi 50% pria, 50% wanita. Sehingga terjadi perimbangan seperti itu. Di sini ada berdasarkan usia merata. Di sini mulai dari 17 sampai 22%, 23 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 50 sampai 60, 61 sampai 65 atau stop, seperti itu. Juga di sini berdasarkan pendidikan, itu diatur oleh semua metodologi. Berdasarkan pekerjaan juga diatur oleh metodologi, berdasarkan penghasilan masyarakat atau responden, berdasarkan agama, di situ juga afiliasi ormas, ada semua, suku, seperti itu. Kemudian di sini juga ada program prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi mungkin saat ini sudah tidak relevan lagi dibahas karena sekarang ini sudah masuk pada tahapan elektoral, yaitu finishing daripada kerja-kerja politik para calon gubernur dan wakil gubernur yang ada 2 pasang. Pemahaman Pilgub,
pengetahuan pelaksanaan Pilgub. 93,7% mengetahui akan ada pelaksanaan pemilihan gubernur tanggal 27 November ini. 6,3 tidak tahu. Ternyata masih ada 6,3 yang tidak tahu bahwa akan ada pemilihan gubernur 27 November nanti. Dan ini tugas KPU untuk memastikan 100% masyarakat Sulawesi Selatan tahu bahwa akan ada pemilihan gubernur 27 November nanti. Karena masih ada 6,3% yang tidak tahu. 93,7 mengatakan tahu. Seperti itu, bahwa akan ada pemilihan gubernur. Partisipasi masyarakat sejauh ini 98,2% menyatakan akan hadir, seperti itu, akan memilih, dan 1,8% menyatakan tidak akan memilih atau golput. Artinya bisa dipastikan sudah ada 1,8% yang dengan tegas mengatakan akan golput, tidak akan memilih, seperti itu. Tetapi alhamdulillah 98,2 menyatakan akan pergi memilih, seperti itu. Nah, di sini waktu yang tepat menentukan pilihan juga di sini bermacam-macam. Nah, ternyata pada masa kampanye ada 41,1, dari sekarang 16,7, pada masa tenang 1 sampai 3 hari sebelum 15,3. Jadi ternyata masih ada 15,3% yang akan menentukan pilihan itu di masa tenang. Berarti di tanggal 24, 25, 26 baru mereka menentukan sikap. 15,3. Ini menarik karena masih ada 15,3 dan ternyata ini relevan dengan undecided voters yang sebentar akan saya umumkan. Popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Kemudian ada top of mind. Top of mind calon gubernur, pertanyaan spontan. Jika pelaksanaan gubernur dilaksanakan hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara sudah memiliki pilihan? Secara spontan mengatakan saya akan memilih Andi Sudirman Sulaiman 30,6%. Kemudian secara spontan mengatakan saya akan memilih Muhammad Ramdan Pomanto 11,1%. Secara spontan mengatakan akan memilih Fatmawati Rusdi 7,7%. Secara spontan mengatakan akan memilih Asar Arsad 4,5% dan undecided voters 46,1%. Atau yang masih merahasiakan terkait pilihannya. Ini pertanyaan spontan, pertanyaan dadakan. Seperti itu, belum menyodorkan pasangan calon. Popularitas Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi sudah di atas 90%, 92,5%. Orang mengenal pasangan Andi Sudirman Fatmawati Rusdi dan 87,3% yang menyukai pasangan ini. Sementara Ramdan Pomanto, Asar Arsad 60,8% yang mengenal pasangan ini dan 57,9% menyukai pasangan ini. Memang dari segi popularitas pasangan ini belum sampai di angka 90, artinya belum pada angka maksimal. Mungkin karena terlambat Ramdan Pomanto ini menentukan sikap atau terlambat bersosialisasi atau membentuk tim sehingga popularitasnya belum sampai 90%. Nah, elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur dua pasang. Nah, ini kita sudah menyodorkan nama. Jika pemilihan gubernur dilaksanakan hari ini, siapakah calon gubernur yang Bapak Ibu Saudara pilih? Pasangan calon gubernur yang akan Bapak Ibu Saudara pilih. Nah, di sini 62,5% secara langsung mengatakan akan memilih Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Jadi 62,5% memilih Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Kemudian 25,2% akan memilih Muhammad Ramdan Pomanto Asar Arsad. Kemudian yang mengatakan masih merahasiakan atau tidak menjawab 11 atau undecided voters sebanyak 12,3%. Atau hampir mendekati angka yang mengatakan nanti di masa tenang baru menentukan sikap di pertanyaan sebelumnya. Artinya undecided voters ini baru menentukan sikap nanti di tanggal 24, 25, dan 26 sesuai dengan data sebelumnya. Seperti itu. Media pengenalan calon gubernur rata-rata spanduk dan baliho yang masih mendominasi. Kemudian kunjungan relawan. Spanduk dan baliho tadi 57,1, kunjungan relawan 9,1%, di Facebook 5%, berita online 4,1%, kalender stiker atau poster 4,1%, dialog tatap muka 4%, grup WA 3,9%, Instagram 2,4%, YouTube 1,8%, berita TV 1,6%, berita koran 1,4%, dan dialog TV 0,3%, dan undecided atau tidak menjawab 5,2%. Ini media pengenalan calon gubernur. Nah, kemudian berkaitan dengan strong voters dan swing voters.
dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Seperti itu. Stolen voters Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmatur Rusdi yang mengatakan tetap adalah 34,2% dan menyatakan kemungkinan berubah 26,4% dari total 62,5%. Kemudian yang menyatakan tetap terhadap Ramdan Pomanto 13,6 dan yang menyatakan kemungkinan berubah 9,8 dari 25,3% elektabilitas pasangan Ramdan Pomanto Asar Rashad, dan tentu sisanya adalah tidak jawab atau merahasiakan. Alasan memilih figur yang pertama hanya itu nama calon yang dikenal saat ini. Artinya memang Sudirman Fatma ini diuntungkan karena populer. Tadi kita sudah berbicara popularitas di awal, popularitas mereka sudah di atas 90%. Sudah berada pada titik yang sangat aman untuk popularitas dan akseptabilitas, sementara Ramdan Pomanto belum sampai 90%. Sehingga di sini jawabannya alasan memilih figur hanya itu nama calon yang dikenal saat ini. Artinya diuntungkanlah pasangan andalan ini karena dia lebih dikenal dibanding pasangan dia, seperti itu. Kemudian kepribadian yang baik dan sesuai harapan 12,1. Yakin nama calon tersebut mampu memimpin 10,2, terbukti berhasil dalam pemerintahan 7,1, yakin nama calon tersebut akan menang 5,5, berlatar belakang yang sama satu suku 4,2, ramah santung 2,8, famili keluarga 2,1 dan lain-lain. Preferensi tim, intensitas tim relawan. Tim sukses relawan yang dari kandidat calon gubernur mana yang paling intens melakukan sosialisasi atau berkampanye? Ini jawabannya. Ternyata memang lebih dominan timnya Andi Sudirman Sulaiman, Fatmatur Rusdi. Di sini 48,5% responden mengatakan bahwa lebih sering timnya Andi Sudirman dan Fatmatur Rusdi mendatangi mereka atau bersosialisasi atau mengkampanyekan dibanding Ramdan Pomanto Asar Rashad yang hanya 10,2%. Timnya yang mensosialisasikan dia, seperti itu. Artinya dari 25,3% hanya 10,2% yang intens mengkampanyekan dia, sementara Andi Sudirman Sulaiman Fatmatur Rusdi dari 62,5 48,5 yang sering mengkampanyekan dia, dan yang tidak menjawab atau merahasiakan 41,3%, seperti itu. Kemudian tokoh panutan dalam menentukan pilihan. Di sini responden mengatakan tidak ada diri sendiri, artinya 48,1% masyarakat itu mandiri dalam menentukan sikapnya. Dia tidak bisa diintervensi. Jadi dia mengatakan tidak ada yang memaksa kami sendiri, diri sendiri itu 48,1. Kemudian 36,1% menyatakan tergantung suami, keluarga, saudara, berarti tergantung orang dekatnya. Ini cukup besar, 36,1 yang ditentukan oleh keluarga dekatnya. Kalau istri mungkin dia menunggu perintah suami atau menunggu saudaranya, seperti itu. Kemudian perangkat kelurahan, desa, RT, RW itu hanya 5,2%. Tim sukses hanya 4,2% pengaruhnya dalam mempengaruhi masyarakat dalam memilih. Tokoh agama, ulama itu 2%. Teman, rekan kerja 1,9%. Pimpinan partai politik 0,8%. Pimpinan LSM Ormas 0,3%. Nah, seperti itu. Respon pemberian uang dan barang. Nah, di sini ketika ditanya, jawaban dari para responden menolak pemberian uang barang tersebut itu sebanyak 42,7. Dia dengan tegas mengatakan akan menolak pemberian uang barang tersebut ketika ada yang memberikan. Kemudian menerima uang barangnya dan memilih calon tersebut itu 35,%. Nah, kemudian menerima uang 15,3 mengatakan kalau ada yang datang ke rumahnya bawakan uang, dia akan menerima uangnya namun belum tentu memilih, dan tidak jawab rahasia 6,8, seperti itu. Preferensi nilai politik uang, seperti itu. 7,6% mengatakan dia menunggu siraman 250.000, 3,1% menyatakan menunggu siraman 200.000, 4,5% menyatakan menunggu siraman 150.000 dan 0,8 menunggu siraman 100.000 dan 3,4 menunggu siraman 50.000. Dan berapapun nilainya 60,3. Ini tergantung berapapun 60,3. Dan yang merahasiakan
tidak jawab 20,3. Jadi ini berapapun nilainya 60,3. Artinya mau 50 mau 100 dia terima. Seperti itu. Nah, di sini preferensi pemberian barang yang paling diminati itu adalah sembako. 47,1 menginginkan sembako, 12,5 menginginkan sarung, 2,3 menginginkan kopiah, 4,7 menginginkan mukena jilbab, 3,2 menginginkan souvenir tempat air minum, baju kaos 1,7, jam dinding 1,5, asbak 0,8 dan lainnya 0,4, dan tidak tahu, tidak jawab rahasia 25,8%. Seperti itu. Figur gubernur yang diinginkan merakyat 40,4%. Mampu membawa perubahan 15%. Jujur tidak korupsi 9,9%. Dekat dengan rakyat 7,7. Memiliki pribadi yang baik 5,7. Memiliki visi membangun 5,2. Religius 4,9. Perhatian terhadap petani dan nelayan 3,1. Pintar, cerdas, visioner 2,8. Dermawan, peduli 2%. Tegas dan berwibawa 1,9%. Ramah, santun 0,2 dan tidak jawab rahasia 1,2%. Nah, itu penggambaran tadi dari pertanyaan-pertanyaan kami di kuesioner yang sempat kami pertanyakan ke responden atau ke masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi gambarannya di sini adalah kenapa Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi masih unggul, karena ada beberapa faktor. Pertama, dia unggul popularitas dan akseptabilitas. Dia sudah mencapai 92% dan 87% yang menyukainya. Sementara Ramdan Pomanto baru di atas 60% popularitasnya dan akseptabilitasnya 57%. Artinya begini, kalau kita ingin mendapatkan pilihan yang besar, ya kita harus populer. Dan sayangnya Ramdan Pomanto karena terlambat mungkin bersosialisasi, popularitasnya belum mencapai puncak, yaitu di atas 90%. Dan ini berhasil menjadi keunggulan dari pasangan andalan, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kunjungan tim sukses. Dari hasil survei ini tadi digambarkan tim sukses itu, kunjungan tim suksesnya Sudirman Fatma ini lebih dominan bekerja. Artinya Dhani ini lebih banyak bermain di permukaan media saja, isu-isu media, tetapi tim suksesnya kurang. Seperti itu. Tim suksesnya kurang sehingga dia kalah dalam pergerakan tim sukses berdasarkan survei. Seperti itu. Itu dua. Kemudian ketiga, ini persoalan waktu. Memang Ramdan Pomanto kekurangan waktu untuk bisa mengejar Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi, karena jarak surveinya sudah sangat terlalu jauh dan waktu sudah sangat mepet. Seandainya mungkin masih ada sekitar 1 bulan ke depan atau 40 hari ke depan pelaksanaan Pilgub, mungkin Dhani punya peluang untuk mengejar Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Namun karena waktu tinggal tersisa beberapa hari lagi ke depan, maka bisa disimpulkan alasan ketiga kenapa dia sulit mengejar Andi Sudirman karena persoalan waktu. Dia belum sempurna popularitasnya, belum sempurna stabilitasnya, belum sempurna tim suksesnya, sehingga dia kesulitan untuk bersaing dengan Andi Sudirman Sulaiman yang unggul popularitas, unggul akseptabilitas, unggul tim sukses. Seperti itu. Nah, itu alasan-alasan. Nah, ini dari gambaran PTIP ini, nyaris hampir di semua kabupaten kota ini hanya satu kabupaten kota kayaknya yang pasangan andalan kalah. Nah, di sini saya mulai dari Kabupaten Selayar, andalan unggul. Sudirman unggul. Kabupaten Bulukumba Sudirman unggul, Kabupaten Bantaeng Sudirman unggul, Kabupaten Jeneponto Sudirman unggul, Kabupaten Takalar Sudirman unggul, Kabupaten Goa Sudirman unggul, Kabupaten Sinjai Sudirman unggul, Bone Sudirman unggul, Sudirman Fatma unggul, Kabupaten Maros Andalang unggul, Pangkep Andalang unggul, Kabupaten Baru Andalang unggul, Kabupaten Sopeng Andalang unggul, Wajo Andalang unggul, Sidendren Rapang Andalang unggul, Kabupaten Pinrang andalang unggul, Kabupaten Nrekang andalang unggul, Kabupaten Luwu andalang unggul, Kabupaten Tanah Toraja andalang unggul, Kabupaten Luwu Utara andalang unggul, Kabupaten Luwu Timur andalang unggul, Kabupaten Toraja Utara andalang unggul, Kota Makassar ini Ian Ramdan Pomanto atau pasangan dia yang unggul tipis dari Andi Sudirman Fatmawati Rusdi. Itu pun keunggulannya hanya beda tipis.
Ramdan Pomanto dari seluruh total sampel 6,8%, Andi Sudirman Fatmawati Rusdi 6,4% dan tidak jawab 2,4% khusus untuk sampel di kota Makassar. Di Parepare Andalang unggul, kota Palopo Andalang unggul. Nah, seperti itu. Jadi di 24 kabupaten kota hanya kota Makassar yang pasangan dia yang unggul. Di 23 kabupaten kota semua pasangan Andalang yang unggul. Nah, seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Ini survei terakhir kami yang kami pertanggungjawabkan tadi, tingkat kepercayaannya 95% dan margin of error-nya 3,2%. Semoga ini bisa menjadi preferensi untuk masyarakat Sulawesi Selatan dalam melakukan apalagi pilihan-pilihan politik atau menentukan pilihan-pilihan politiknya. Survei ini murni tidak bertujuan untuk menggiring opini yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tetapi ini adalah murni hasil temuan kita di survei terakhir yang dilakukan oleh PT IP yang dilaksanakan dari tanggal 13 sampai tanggal 19 November 2024 dengan sampel 1220 disebar di 24 kabupaten kota sesuai proporsional sampling DPT. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan, dan saya dengan secara khusus membantu KPU mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk tetap ke TPS tanggal 27 November untuk memberikan hak suaranya agar Bapak dan Ibu sekalian yang bisa menjadi penentu siapa yang layak menurut Bapak, Ibu, dan saudara pilih sebagai menjadi gubernur dan wakil gubernur. Nasib Sulawesi Selatan ada di tangan Bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara semua. Memilih karena hati nurani, jangan karena tekanan, dan tolak politik uang dari manapun itu, baik dari nomor 1 maupun dari nomor 2. Pilih karena hati nurani, pilih karena kebutuhan terhadap kefigurannya. Sekian dari saya, Suwadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.